Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan satu kebenaran firman Allah. Saya percaya bahwa firman Allah selalu memberikan satu pelajaran yang sangat besar bagi kita. Firman Allah itu berkat, firman Allah itu makanan rohani, firman Allah yang membuat hidup kita bisa bertumbuh. Amin Bapak Ibu. Pagi hari ini Bapak Ibu kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Allah. Ada satu judul firman Allah yang saya sampaikan, yaitu tentang roh-roh jahat tunduk pada Yesus. Ini satu judul kebenaran firman Allah yang pagi hari ini kita akan renungkan bersama-sama. Saudara, bahwa roh-roh jahat adalah musuh daripada orang-orang percaya. Roh-roh jahat adalah musuh daripada Tuhan. Roh-roh jahat adalah satu pribadi-pribadi yang dipakai oleh kuasa iblis untuk merusak, untuk menghancurkan, bahkan dikatakan bahwa dia pekerjaannya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, pagi hari ini saudara, kita akan melihat apa yang terjadi dengan pribadi manusia dan pribadi daripada roh-roh jahat itu. Satu pelajaran yang sangat luar biasa yang disampaikan dan dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri ketika Yesus dalam pelayanannya 2000 tahun yang lalu. Jadi apa ya perbedaan antara manusia dan roh-roh jahat itu, saudara? Kita akan melihat di dalam Injil Markus pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Markus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Kita akan baca mulai ayat 1 dan ayat yang kedua. Begini firman Tuhan. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Saudara, ini ada satu pelayanan Tuhan, ya, Tuhan diperadabkan dengan orang yang kerasukan roh jahat. Orang yang kerasukan roh jahat adalah orang yang betul-betul mengalami sesuatu penderitaan yang sangat luar biasa. Karena apa? Roh yang masuk itu menguasai hidupnya. Roh-roh jahat itu menguasai hidupnya dari pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Melalui jiwa, melalui tubuh, dan rohnya. Perhatikan, sebenarnya Tuhan diperadabkan dengan orang yang sudah gila kelas berat. Saudara lihat orang gila kelas berat itu seperti apa. Ya. Dia sudah tidak kenal dengan teman-temannya, rekan-rekannya, sekelilingnya. Dia tidak kenal itu bapaknya, tidak kenal dengan orang tuanya, ibunya, adik-adiknya.
Jadi di dalam pribadinya sudah dikuasai oleh jahat. Yang ada di dalam hidupnya adalah kuasa-kuasa roh jahat. Jadi saudara, orang yang dikerasukan roh jahat, pikirannya bukan pikirannya manusia itu sendiri. Perasaannya bukan perasaan manusia itu sendiri. Dan saudara perhatikan, tubuhnya bukan tubuh manusia itu sendiri. Karena saudara perhatikan, orang-orang yang sudah gila kelas berat itu saudara, dia tidak mau tahu cara berpakaiannya. Saudara bisa lihat, dia telanjang tidak malu, dia makan makanan yang asalnya dari sampah, dia tidak jijik. Nah, saudara perhatikan, semua sudah berubah. Itu adalah pribadi kuasa-kuasa roh jahat yang ada di dalam hidup manusia. Betapa ngerinya penderitaan seperti itu. Kerasukan roh jahat. Manusia itu sudah tidak hidup dengan dirinya sendiri. Jiwanya, pikirannya, perasaannya, tubuhnya sudah dikuasai oleh si iblis. Lalu selanjutnya saudara, apa yang terjadi? Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat di situ dijelaskan. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Ternyata orang yang dirasuki roh jahat itu bisa menjadi kuat. Jadi kalau orang berkata, ora apa saudara, ora sebaene, ya, ada kekuatan yang asalnya dari roh jahat. Dia diikat, dia dibelenggu dengan rantai. Rantainya bisa putus. Dia tidak bisa dijinakkan. Kenapa dia sampai berjalan kemana-mana? Karena diikat, karena dibelenggu. Itu bisa terlepas. Saudara, kalau saudara melihat hal ini, wah, berarti roh-roh jahat itu kuat ya. Roh-roh jahat itu hebat. Saudara, saya katakan, iya saudara. Roh-roh jahat yang masuk, yang menguasai manusia. Kenapa bisa menjadi gila? Ternyata saudara, ada hal yang kita harus pelajari. Roh-roh jahat itu jumlahnya berapa? Kenapa begitu kuat? Saudara, kalau kita melihat ya, zamannya sekarang itu malah di kota besar selalu ditampilkan ada tawuran. Ternyata tawuran itu saudara, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain musuhnya. Dan kelompok-kelompok itu jumlahnya tidak sedikit. Jumlahnya begitu banyak. Yang membuat kuat karena banyaknya orang-orang itu, sekelompok orang itu banyak. Maka dia menjadi kuat, tidak takut bertawuran.
Nah saudara, kita akan lihat apa yang masuk di dalam diri manusia, ya, sehingga manusia itu bisa menjadi gila. Oke. Dan kita melihat saudara, begitu kuatnya orang gila itu. Ayat yang kelima, perhatikan. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Orang yang sudah gila saudara, dia tidak punya perasaan takut. Walaupun dia di pekuburan, dia tidak takut. Karena apa? Yang ada di dalam hidupnya adalah roh-roh jahat. Ya memang di kuburan itu tempatnya roh-roh jahat, roh-roh orang mati. Dia tidak akan takut. Dimanapun dia tidak akan takut. Tidak ada yang ditakuti. Perhatikan saudara. Ini kekuatan daripada roh-roh jahat. Orang yang sudah kerasukan roh jahat tidak takut dia ada di mana. Ya. Kalau manusia biasa saudara, kalau kita ini ke kuburan, ya mungkin waktunya agak sore-sore, agak malam sedikit gitu saja saudara. Bagaimana perasaannya? Wah, perasaannya merinding saudara ya. Ada perasaan yang takut. Itu kalau normal saudara. Tapi orang yang biasa ke kuburan, ya tidak ada perasaan takut. Dan saya merasakan hal itu saudara. Dulu ya, sebelum menjadi hamba Tuhan, yang namanya ke kuburan, apalagi ke kuburan, wong mau kencing saja, keluar saja, takutnya bukan main saudara. Tapi ada satu hal yang membuat saya bisa menjadi berani. Karena apa? Diberadabkan dengan perasaan takut itu sendiri saudara. Jadi ketika saya praktek di Trenggalek saudara, ada jemaat yang malam-malam itu datang. Dia berkata, Pak Pendeta, jadi ada hamba Tuhan di sana namanya Pak Paulus. Malam ini tolong kuburkan bayi saya yang sudah mati karena apa? Keguguran. Jam 2 malam, saudara. Pada waktu itu belum ada listrik terang begini. Pakai apa? Petromak. Di kuburan hanya orang 3. Saudara, perasaan takut begitu luar biasa. Lihat kanan, lihat kiri, lihat belakang. Dan betul saudara, perasaan takut. Tapi saudara, dengan adanya masalah itu, saya bisa menjadi berani. Oh ternyata tidak ada apa-apa, cuma perasaan kita dihantui dengan roh ketakutan. Nah perhatikan saudara, itu orang yang normal. Tapi orang yang kerasukan roh jahat, dia tidak takut, dia berada di mana. Ini terus saudara, kita akan lihat sebenarnya yang ditakuti roh jahat itu siapa? Ya, yang ditakuti oleh roh-roh jahat itu siapa? Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 di situ dikatakan ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hei Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Yang ditakuti siapa? Roh-roh jahat takut kepada siapa?
kepada Yesus. Ingat itu saudara. Roh-roh jahat kepada Yesus. Lalu saudara, kok bisa seperti itu? Ya, karena Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah penguasa yang tertinggi. Dia maha kuasa, dia maha pencipta. Dia yang menciptakan daripada malaikat. Namanya Lucifer. Malaikat yang begitu pandai, cantik, cakap, pintar memuji, pintar menyembah. Dan dia jatuh dalam kesombongannya. Aku pengen seperti yang maha tinggi. Lalu apa yang terjadi saudara? Dibuanglah Lucifer ini ke bumi. Dan jadilah dia namanya iblis. Iblis ini punya rombongan yang besar. Namanya roh-roh jahat yang ada di udara. Roh-roh jahat yang ada di udara itu sebenarnya dia pasukan yang kecil. Tapi saudara, dia tidak melakukannya sendiri. Dia kalau melakukannya selalu bawa rombongan. Ya. Roh-roh jahat itu kalau melakukannya selalu bawa rombongan. Nah saudara, roh-roh jahat ini hanya takut kepada Yesus Tuhan yang maha tinggi. Maka kalau ada orang yang sakit, yang kerasukan roh jahat, orang yang hidupnya dikuasai oleh roh-roh kegelapan, ketika kita doakan di dalam nama Yesus Kristus, maka roh-roh jahat itu pasti akan kalah. Nah ini kuncinya saudara. Roh-roh jahat tunduk kepada siapa? Yesus. Maka ketika saudara berdoa, ya, mendoakan orang-orang yang kerasukan, yang kesusupan, saudara dengan yakin di dalam nama Yesus, roh-roh jahat dikalahkan. Amin saudara. Ini penting saudara. Karena apa? Di sekeliling kita ini sering tidak kita sadari bahwa roh jahat itu menyusup kepada kita. Kok bisa? Bisa. Ya, tidak ada apa-apa, tahu-tahu saudara bisa marah-marah. Kalau marah-marah itu ciri khasnya siapa? Kita sedang diselinapi oleh roh jahat. Walaupun mungkin roh jahatnya tidak banyak. Karena apa? Iblis selalu cari celah. Supaya apa? Supaya manusia itu tidak tentram. Manusia itu kacau. Manusia tidak aman. Perhatikan. Kalau saudara tahu-tahu kok marah, perang mulut, ya, perhatikan saudara, iblis sedang berusaha menghancurkan kita. Saudara harus sadari. Tahu-tahu kita ini marah dan kita tidak terkendali. Kalau saudara sudah tahu, cukup saudara diam. Karena apa? Celah yang kita buka mulai dipakai oleh iblis. Nah saudara, mari kita bersama-sama kita renungkan. Ternyata roh-roh jahat itu takut kepada Yesus. Jadi kalau saudara berdoa, dimanapun saudara berdoa, saudara harus berkata di dalam nama Yesus Kristus, semua kuasa penguasa yang ada di dalam rumah, yang ada di luar rumah, yang ada di atas rumah, yang ada di dalam tanah,
ditundukkan oleh kuasa Yesus. Demikian. Kenapa rumah kita harus didoakan? Kenapa saudara? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa rumahku harus didoakan, tanahku yang aku tempati harus didoakan? Ada yang tahu bisa jawab Bapak Ibu? Kenapa? Halo? Ada yang tahu? Saudara, kita menempati rumah. Sejarahnya saudara tidak ngerti. Betul enggak Bapak Ibu? Sejarah tanah yang saudara tempati itu lo enggak ngerti. Dulu ini lemah ini bekas apa, saudara tidak mengerti. Tetapi seringkali di dalam rumah kita ada hal-hal yang aneh, yang membuat kita tidak nyaman, yang membuat kita bisa panas. Kok rasanya rumah ini tidak bisa ditempati? Nah itu saudara, berarti apa? Tanah itu ada penguasanya. Ya. Seperti ini saudara, ada orang yang mau jual rumah. Rumah itu kok ditawarkan kemana-mana kok tidak laku. Ternyata saudara, rumahnya ada penunggunya. Penunggunya tidak rela. Ya. Jadi saudara, perhatikan hal ini. Kalau di rumah kita ada penguasa lama, itu harus disingkirkan. Kita harus bersihkan dengan kuasa dalam nama Yesus. Supaya apa? Supaya pergi. Itu mau ngerecoki saudara. Dan banyak anak-anak Tuhan ya yang punya sejarah seperti ini tapi dibiarkan saja. Contohnya saudara, tahu-tahu ada yang ngerewangi. Tahu rewangi saudara? Ada loh saudara. Itu bukan pesugihan, itu roh jahat. Sing ngerewangi. Kelihatannya baik, tapi sebenarnya itu tidak baik. Ya banyak cerita-cerita seperti ini. Tahu-tahu, loh kok ini ada uang di bawah bantal padahal tidak pernah naruh uang di bawah bantal. Mungkin bagi kita, wah matur suwun. Iya toh? Matur suwun, ternyata ada ada paketan uang. Itu bahaya saudara. Karena apa? Kita sedang diuji. Itu bukan milik kita. Kalau saudara nemu uang di jalan, apa yang saudara lakukan? Uangnya itu banyak. Dan tidak ada tanda-tanda alamat uang ini yang punya siapa. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ada yang pengalaman pernah nemu uang? Hah? Saudara, itu peperangan di dalam alam roh. Waduh, ini tak bawa pulang, gimana ya? Terus nanti kalau tak taruh di kepolisian, pasti yang enak sana. Kalau saudara woro-woro nanti ada yang berkata, wah itu wekku, wah wekku, padahal bukan. Bingung tuh saudara itu. Saudara jangan sekali-sekali ambil.
biar saja orang lain ambil. Tapi itu uang yang sangat mematikan. Kok bisa? Bisa. Karena itu bukan milikmu. Saudara pernah berpikir ini yang kehilangan uang ya sebesar itu situasinya bagaimana? Pasti bingung, saudara. Pasti bingung, ini uang saya di mana? Pasti bingung, saudara. Masakan kita tega dibawa pulang, wis buat poya-poya. Ayo kita ke mall, beli apa saja. Padahal orang yang punya sedang apa? Bingung. Nah, ini contoh. Jadi perhatikan, penguasa-penguasa yang ada di rumah kita itu penguasa-penguasa lama. Kalau ada gangguan-gangguan, ada hal-hal yang aneh-aneh, ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan, ini banyak sejarah, ya, banyak pengalaman-pengalaman orang-orang yang minta didoakan. Karena apa? Di dalam rumahnya kalau malam tahu-tahu ada keran yang bunyi sendiri. Kira-kira Bapak Ibu takut enggak? Loh, enggak ada orang kok kerannya bunyi sendiri. Kricik. Saudara bangun, saudara lihat, loh enggak ada orang. Siapa? Saudara tahu itu roh jahat yang menunggu di situ. Jadi roh jahat itu seperti manusia, cuma tidak kelihatan, saudara. Dan bisa melakukan apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi perhatikan Bapak Ibu ya, kuasa nama Yesus membuat roh-roh jahat itu ketakutan. Lanjut saudara, ayat yang ke-8. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hei engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Saudara, roh-roh jahat itu ternyata tunduk. Tidak bisa membawali, tidak bisa berkata, tidak. Tapi dia harus pergi. Karena apa? Kuasa Tuhan lebih besar dari apapun. Jadi Bapak Ibu, roh jahat tunduk. Selain roh jahat itu takut kepada Tuhan, roh jahat itu tunduk. Ketika Tuhan berkata, pergi, tinggalkan orang ini, pergi. Nah, lanjut saudara. Saya ingin memperlihatkan sebenarnya apa yang terjadi dengan manusia yang gila tadi, ya, yang betul-betul dia menjadi orang yang sangat menderita, dikuasai oleh roh-roh jahat. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 di situ dikatakan begini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari darah itu. Ternyata yang masuk kepada orang itu namanya Legion. Artinya apa Legion? Ya, di sini disebutkan banyak. Jumlahnya berapa? Legion itu ternyata diambil dari apa saudara? Dari pasukan Romawi yang jumlahnya satu pasukan itu bisa 4.000, 6.000 dan ada pembagian kompi-kompinya saudara. Ternyata Legion ini berbicara tentang pasukan yang jumlahnya begitu banyak. Nah, kita melihat saudara,
yang jumlahnya begitu banyak itu bingung. Tuhan, jangan Engkau usir aku dari daerah ini. Tetapi apa saudara yang terjadi? Ayat yang ke-11 adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Saudara tahu, roh-roh jahat itu selalu mencari apa? Tempat. Maka di dalam Injil Matius itu dijelaskan ketika roh-roh jahat itu keluar, saudara, dia cari tempat. Lalu dia berpikir, waduh, saya dulu punya tempat di sana. Wah, saya pengen lihat lagi. Lalu dia tidak sendiri, saudara. Dia bawa rombongan. Jadi kalau sendiri tidak mau bawa rombongan. Nah, perhatikan. Roh-roh jahat itu mau keluar dari orang itu. Tapi roh-roh jahat itu berbicara, aku pindahan ke babi. Nah, lalu saudara lihat, ternyata babi itu jumlahnya berapa? Ayat 13. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira berapa saudara? 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Jumlah babinya berapa? 2000. Jadi menurut Bapak Ibu, roh jahat yang masuk ke orang itu jumlahnya berapa? Berapa? Paling tidak 2000. Tapi menurut kata legion itu saudara, jumlah pasukan legion itu 4.000 sampai 6.000. Loh, ngeri loh saudara. Jadi yang masuk ke babi itu bukan satu roh jahat. Karena apa? Legion itu jumlahnya begitu banyak, bukan hanya 2.000, paling minim 4.000. Jadi babi itu mungkin bisa dimasuki 2 roh jahat. Nah, saudara perhatikan, kok Tuhan tidak sayang kepada apa? Babi-babi. Masih sayang kepada roh jahat. Nah, saudara perhatikan ya, ini satu gambaran bahwa roh jahat itu memang tidak boleh menguasai manusia. Itu yang jadi garis besar Tuhan. Roh jahat tidak boleh merasuki manusia. Kenapa dengan manusia? Nanti kita akan lihat saudara. Roh jahat itu takluk tunduk, ya. Dan Tuhan tidak menghargai, tidak menilai berapa nilai babi itu. Kalau saudara renungkan, kalau saudara bisa hitung nilai babi itu berapa. Seumpama satu babi itu harganya kira-kira berapa Bapak Ibu? Rata-rata. Bapak Ibu kalau 1 kilo babi berapa? Kalau di daerah Madun ini mahal saudara babi. Umpama saudara satu babi kira-kira ya, itu 10 juta. Saudara tinggal mengalikan kali 2.000. Berapa itu? Berapa?
Berapa? Berapa? 2 miliar. Saudara, 2 miliar. Coba perhatikan saudara. Nilai daripada babi itu 2 miliar. Kok Tuhan tidak sayang? Nah, kita akan melihat ternyata Tuhan itu menghargai. Yang dihargai sebenarnya siapa? Yang mendapat penghargaan sebenarnya siapa? Manusia atau roh jahat atau binatang? Oke, terus saudara. Ayat 15 dijelaskan, mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk sudah berpakaian, dan sudah waras. Kalau orang waras pasti berpakaian. Punya rasa malu. Jadi tandanya itu saudara, kalau saudara bisa ngelihat kuwi wong waras apa wong edan, saudara ya, lihat saja. Ya. Kalau masih berpakaian masih waras. Masih waras. Nah, perhatikan saudara, orang yang sakit tadi, orang yang disembuhkan oleh Yesus Kristus sudah waras dan sudah berpakaian. Orang yang tadinya kerasukan legian itu maka takutlah mereka. Jadi saudara, betul-betul Tuhan memberi kesembuhan, kelepasan. Nah, perhatikan, ternyata Tuhan menghargai satu jiwa manusia daripada apa? 2.000 babi. 2 miliar dengan satu jiwa. Itu Tuhan menghargai satu jiwa manusia. Kenapa demikian saudara? Kenapa? Saudara sudah mengerti kenapa Tuhan itu begitu menghargai manusia? Nah saudara, mari kita akan terus lihat ayat-ayat ini. Nah, ayat yang ke-20, terus lanjut. Nah, saudara, kita akan baca ayat ini. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Kenapa manusia dihargai oleh Tuhan? Yang pertama yang perlu Bapak Ibu perhatikan, karena manusia bisa menjadi alatnya Tuhan. Manusia harus diselamatkan, harus ada yang memberitakan tentang keselamatan. Melalui diri manusia yang tadinya kerasukan roh jahat itu, Tuhan pakai hidupnya untuk memberitakan tentang kerajaan Allah, kerajaan surga. Saudara, Tuhan pakai manusia menjadi alatnya. Saudara bisa menjadi alatnya Tuhan. Karena apa? Saudara dihargai oleh Tuhan. Saudara bisa dipakai oleh Tuhan untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Setidaknya saudara bisa bicara. Kalau ada orang yang bingung, ada orang yang khawatir, orang yang cemas tentang hidupnya, nanti kalau mati saya kemana? Bagaimana dengan hidup saya? Ketika itu saudara bisa bertemu dengan mereka, saudara bisa berkata, ayo saya kasih tahu
Siapa yang bisa menyelamatkan kamu? Siapa yang bisa membawa kamu ke dalam kerajaan surga? Saudara bisa katakan hanya Yesus Kristus, karena Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Sudah cukup, saudara. Nggak angel. Kalau kamu pengen selamat sampai ke surga, ikut juru selamat. Juru selamat. Amin. Jadi jangan ikut siapa-siapa, ikut juru selamat. Pasti selamat. Nah, lanjut saudara. Kenapa dengan manusia? Ya, Tuhan berkata seperti ini di dalam Mazmur 116 ayat 15. Ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saudara ngerti? Manusia mati dan matinya di dalam Tuhan itu sangat dihargai oleh Tuhan. Loh, kematiannya, saudara. Amin. Kematian kita itu sangat dihargai oleh Tuhan. Kita harus mengerti hal ini, saudara. Kematian orang-orang yang dicintainya, yang dikasih oleh Tuhan, yang dihargai oleh Tuhan, matinya saja dihargai. Maka jangan heran, saudara, kalau anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan matinya pasti berbeda. Saudara bisa lihat wajahnya. Loh, tadi kan sebelum meninggal mungkin wajahnya kelihatan tua, ya, kelihatan jelek. Tapi ketika dia meninggal, dirapikan, tahu-tahu wajahnya berseri-seri, wajahnya senyum. Itu tandanya, saudara. Karena apa? Dia merasakan satu kebahagiaan, dihargai. Amin. Amin, Bapak Ibu, dihargai. Ingat, saudara, kematian kita itu sangat dihargai oleh Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Yesaya 43 ayat yang keempat. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Perhatikan, saudara. Oleh karena engkau berharga di mata Tuhan. Manusia-manusia ciptaan Tuhan itu berharga. Jangan sia-siakan. Yang menghargai Tuhan sendiri. Kalau sampai kita tidak mengerti hal ini, saudara, kita akan menjadi orang-orang yang lemah. Mungkin dia kata, wah, Tuhan tidak tahu dengan hidup saya, Tuhan tidak mengerti dengan hidup saya. Nah, saudara, lalu saudara berkata, kok saya seperti ini saja? Saudara perhatikan, tidak seperti itu. Saudara dihargai, hidup saudara dihargai. Saya percaya bahwa penghargaan Tuhan kepada manusia itu sangat besar. Karena apa, saudara? Oke, lihat satu ayat lagi. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-27. Ya. Nah, Kejadian 1 ayat 7. Mari Bapak Ibu, kenapa manusia begitu dihargai? Oke, baca bersama-sama 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu
menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kenapa manusia begitu dihargai? Karena manusia itu gambarnya Allah. Tahu Bapak Ibu ya? Gambarnya Allah. Sebelum saudara memiliki rumah yang jadi, ya ketika saudara mau membangun rumah, ternyata rumah itu ada gambarnya. Betul ya? Ada gambarnya, walaupun mungkin hanya angan-angan, tapi gambar akan kita pakai untuk membangun rumah itu sudah ada di sini. Oh seperti ini jadinya. Ketika jadi persis. Begitu pula Allah, Tuhan kita yang maha kuasa, menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya, saudara, gambarnya Allah. Oh berarti Tuhan itu seperti manusia. Betul. Memang Tuhan itu manusia. Kenapa saya katakan demikian? Saudara, 2000 tahun yang lalu Tuhan yang ada di surga turun ke bumi menjadi manusia, namanya Yesus. Nah seperti itu saudara. Jadi kita ini gambarnya Tuhan. Tuhan itu menjadi wujud, menjadi manusia. Nah inilah saudara, alasan kenapa Tuhan Yesus Kristus kok pilih manusia. Ya, manusia itu harus terlepas dari roh jahat. Karena manusia itu gambarnya Allah. Karena manusia itu sangat berharga. Lalu saudara akan berkata, saya berharga di mata Tuhan. Oke, Bapak Ibu katakan bersama-sama, saya berharga di mata Tuhan. Ayo bersama-sama katakan 1, 2, 3. Saya berharga di mata Tuhan. Jadi betul-betul saudara. Kenapa firman Allah ini saya sampaikan? Supaya saudara ngerti. Saudara adalah orang-orang berharga di mata Tuhan. Sekali lagi, saudara orang-orang berharga di mata Tuhan. Jangan menjadi minder. Wah aku kok koyong ini. Saudara berharga di mata Tuhan. Jangan merasa minder, kok aku jelek. Saudara berharga di mata Tuhan. Kok saya seperti ini, saudara berharga di mata Tuhan. Kalau saudara mengucap syukur atas semuanya ini saudara, saudara akan merasakan bahwa berkat Tuhan itu terus akan memberkati hidup kita. Karena saudara ngerti, oh iya saya berharga di mata Tuhan. Berarti pembelaan Tuhan itu sangat luar biasa. Kita tidak boleh dirasuki oleh roh jahat. Tuhan yang akan melepaskan dari roh-roh jahat itu. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan bagi hari ini. Terima kasih. Haleluya.